Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam acara MTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, dan membanggakan. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menyampaikan materi tentang proses kerja atau alur kerja pembuatan prototipe pada produk barang dan jasa. Adapun tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menentukan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Yang kedua, anak-anak mampu memproses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Yang ketiga, mampu melaksanakan pembuatan alur proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Dan yang keempat, anak-anak diharapkan mampu mengontrol hasil pembuatan alur proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Dalam berwirausaha produk kreatif, perlu dibuat sebuah prototipe sebagai contoh produk yang akan dijual. Pada dasarnya, pembuatan prototipe merupakan kegiatan yang membutuhkan waktu dan langkah-langkah tertentu. Mengingat pentingnya peran prototipe dalam suatu wirausaha produk kreatif, maka di dalam pembuatan prototipe harus dilakukan melalui alur dan proses kerja secara teliti dan rinci. Proses pembuatan prototipe produk kreatif ini hendaknya dibuat dengan alur yang tepat dan model yang sama dengan yang akan diproduksi massal nantinya. Atau dengan kata lain, prototipe ini sebagai sampel produk secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan video berikut ini. Alur kerja pembuatan usaha produk kreatif pengolahan hasil pertanian. Pada kesempatan kali ini, akan diberikan contoh produk kreatif dalam bidang pengolahan hasil pertanian. Yang akan dibuat kali ini adalah es Kulenta cookies. Sasaran utama produk ini yaitu untuk memenuhi makanan tambahan balita dengan konsep desain atau prototipe yang sudah ditentukan sebelumnya dengan alur kerja sebagai berikut. Alur kerja yang pertama yakni langkah persiapan alat dan bahan, di mana alat-alat dan bahan dipersiapkan terlebih dahulu. Bahan yang digunakan terdiri dari bahan utama dan bahan pendukung, di mana bahan utama seperti ubi gembili. Bahan pendukung lainnya, garam, natrium metabisulfit, tepung maizena, margarin, gula pasir, susu skim, telur ayam, dan vanili powder. Alur kerja yang kedua, pembuatan tepung gembili. Langkah yang pertama, sortasi atau penimbangan. Pada tahapan ini, ubi gembili dipilih dan dipisahkan dari bagian-bagian yang rusak. Lalu dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat awal sebelum menjadi tepung. Tahap yang kedua, pencucian. Selanjutnya dilakukan pencucian untuk menghilangkan tanah dan kotoran yang masih menempel pada ubi gembili. Tahap yang ketiga, blanching. Proses blanching dilakukan menggunakan air panas dengan suhu 80 derajat Celcius dengan waktu 5 menit. Blanching dilakukan untuk menginaktivasi enzim yang ada di dalam ubi gembili. Tahap yang keempat, pengupasan. Setelah melalui tahapan blanching, selanjutnya dilakukan pengupasan pada ubi gembili. Tahap yang kelima, pencucian. Selanjutnya dilakukan kembali pencucian untuk menghilangkan kotoran yang masih tersisa pada saat proses pengupasan. Tahap keenam, yakni pengecilan ukuran. Pada tahapan pengecilan ukuran, digunakan alat slicer dengan ketebalan 1 mm. Pengecilan ukuran bertujuan untuk mempermudah pada saat proses pengeringan bahan.
Tahap yang ketujuh, perendaman dalam larutan garam sebanyak 5% dan natrium metabisulfit 0,3% dengan waktu 30 menit. Ubi gembili yang sudah dilakukan pengecilan ukuran selanjutnya direndam dalam larutan garam dan natrium metabisulfit. Fungsi perendaman menggunakan garam agar dapat menghilangkan lendir pada gembili, sedangkan fungsi perendaman menggunakan natrium metabisulfit yakni dapat menghambat pertumbuhan bakteri, kapang, khamir, serta dapat menurunkan rasa pahit, mengurangi kalsium oksalat penyebab rasa gatal, dan mencegah timbulnya warna coklat atau browning. Tahap yang ke-8, pencucian dan penirisan. Setelah dilakukan perendaman, selanjutnya ubi gembili dicuci kembali sampai bersih, lalu ditiriskan. Tahap yang ke-9, pengeringan. Pada tahapan ini, ubi gembili dilakukan proses pengeringan tuh 1 hari atau sampai ubi gembili benar-benar kering, disesuaikan dengan kondisi cuaca. Tahap yang ke-10, yakni penggilingan. Setelah ubi gembili benar-benar kering, dilakukan proses penggilingan agar menjadi tepung. Tahap yang ke-11, pengayakan. Selanjutnya setelah dilakukan proses penggilingan tadi, selanjutnya dilakukan pengayakan dengan menggunakan ayakan 80 mes agar tepung yang dihasilkan lebih halus. Setelah pengayakan barulah tepung ubi gembili tadi dikemas dalam kemasan standing pouch dan diberi label. Alur kerja yang ketiga yakni pengolahan bahan, di mana dalam proses pengolahan bahan dibuatlah produk Esculenta cookies dengan beberapa tahap. Tahap yang pertama yakni penimbangan bahan. Bahan yang digunakan dalam membuat Esculenta cookies terlebih dahulu disiapkan dan ditimbang sesuai dengan formulasi resep yang sudah disusun sebelumnya. Tahap yang kedua, pencampuran bahan. Pada proses pencampuran bahan dilakukan dengan 2 tahap, di mana tahap yang pertama, pencampuran bahan basah seperti telur, gula pasir, dan margarin. Selanjutnya tahap yang kedua, pencampuran dengan bahan kering seperti susu skim, tepung gembili, tepung maizena, dan penambahan vanili powder. Tahap yang ketiga, pencetakan adonan. Setelah semua bahan, baik bahan basah dan bahan kering tercampur dengan rata, selanjutnya dilakukan pencetakan adonan menggunakan loyang yang sudah dilapisi dengan baking paper. Tahap yang keempat, yakni pengovenan. Setelah dilakukan pencetakan adonan, dilakukan proses pengovenan dengan menggunakan suhu 160 derajat Celcius dengan waktu 15 sampai 20 menit. Alur kerja yang keempat, yakni penimbangan dan pengemasan. Sebelum dikemas, cookies ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan standar makanan tambahan balita, yakni dengan berat 40 gram per kemasan. Kemasan yang digunakan berbentuk standing pouch dengan ukuran yang sudah disesuaikan dengan sasaran konsumen, yakni anak balita, sehingga gampang untuk digenggam dan didesain dengan pemilihan warna yang sekiranya akan menarik perhatian konsumen. Setelah semua tahapan alur kerja dilakukan, kini kita sudah mempunyai satu prototipe produk yang menjadi sampel produk sebelum diproduksi massal dan ditawarkan kepada konsumen.
Demikian pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu ingat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.